gunung-gunung apa di Jawa Tengah, tapi semua itu adalah rekayasa atau tipuan. Dan ternyata nasibnya sial sekali, dia mati bunuh diri di penjara karena banyak utangnya. Tapi banyak orang yang sempat kayak saya, pastor-pastor yang diangkat dari penasihat rohani, pastor-pastor yang diberi tahu yang cuma ada beliau akan tim-tim. Tujuan penampakan adalah mengingatkan atau menekankan salah satu aspek dari ajaran Kristiani. Ini selalu penampakan selalu berhubungan dengan ajaran gereja. Ya, misalnya penampakan Maria di Lourdes berhubungan dengan dogma Maria dikandung tanpa noda celah. Kemudian penampakan di Fatima berhubungan dengan pertobatan Rusia, bertobatnya komunisme, bertobatnya orang berdosa, betapa pentingnya pertobatan. Ya, semua itu ada hubungan dengan salah satu aspek dari ajaran Kristiani. Tujuan penampakan ini penting bukanlah agar terjadi penyembuhan atau mujizat-mujizat, bukan, tapi terutama sebagai peneguhan terhadap pesan-pesannya. Mujizat itu cuma peneguhan, tapi bukan tujuan penampakan Maria. Ada sekitar 60-an penyembuhan di Lourdes yang diakui ajaib, dan ribuan lainnya disebut inexplicable, tidak bisa diterangkan. Biasanya untuk menentukan sebuah penyembuhan itu sungguh-sungguh mujizat, kasus itu harus diperiksa oleh tim dokter baik Katolik maupun non-Katolik, bahkan ateis. Mereka bentuk tim untuk memeriksa kasus ini dan mereka sama-sama beri penegasan ini masuk kategori mujizat. Penampakan Maria adalah bukti kehadirannya yang aktif. Ini pentingnya. Maria menampakkan diri sampai sekarang merupakan bukti ibu itu anak. Dan ibu itu anakmu berlangsung terus-menerus selama anak-anak Tuhan ada di dunia ini. Maka penampakan dilihat sebagai penyertaan Maria terus-menerus dalam seluruh ziarah hidup anak-anaknya. Dia peduli pada anak-anaknya yang masih berjuang di dunia ini. Cuma tidak semua penampakan diakui oleh gereja. Syarat-syarat yang harus ada agar sebuah penampakan diakui sungguh-sungguh sebuah penampakan. Ya, kalau di Luar tadi pasti bukan penampakan. Kalau ada penampakan seperti itu, uskup setempat harus mulai bikin penelitian atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan umat untuk menyelidiki bukti-bukti penampakan. Uskup juga dapat langsung menyatakan tidak perlu jika ia merasa memang demikian. Kemudian konferensi uskup nasional KBI misalnya dapat ikut menyelidiki jika uskup setempat memintanya, atau jika kejadian itu telah menyebar ke level nasional dan bukan hanya terjadi di Woloan saja. Ya, kalau orang-orang dari Bali semuanya yang pergi siaran di Pogoyawas itu, ini KBI mesti ikut meneliti. Ya. Tahta suci juga dapat turut menyelidiki jika ada permohonan dari uskup setempat atau kelompok umat atau atas inisiatif Vatikan sendiri. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, periksa tanda-tanda positif. Orang ini pemoral bagaimana? Orang ini hidup bagaimana? Yang melihat ini, yang melihat ini betul dia hidup atau enggak? Kaget setengah-setengah main-main, sarden, kita sibuk buat orang semua. Kepastian moral, hasilnya tidak membawa keraguan dan kebingungan. Bagaimana kondisi si penglihat ini? Adakah keseimbangan mental, kesehatan mental? Ada dia hidup secara normal, orangnya jujur, hidup orangnya baik, dia tulus, dia taat pada otoritas gereja atau tidak? Dia hidup beriman yang normal atau tidak? Kemudian isi pesan penampakan itu, apakah tidak bertentangan dengan iman dan moral gereja? Apakah bebas dari kekeliruan teologis? Jangan Maria sebut yang aneh-aneh. Jangan ini penglihat sebut yang aneh-aneh. Buah dari penampakan dalam devosi yang sehat, dalam buah-buah penampakan dalam devosi yang sehat dan hidup rohani. Bagaimana orang ini berhidup rohani? Apakah doanya baik? Ada pertobatan? Apakah karya cinta kasihnya bertambah? Atau justru aneh-aneh? Jadi harus lihat, harus ada hal-hal positif dalam diri orang yang melihat ini. Kemudian
Diteliti juga ciri-ciri negatif ini ada atau tidak. Jangan-jangan ada fakta-fakta yang keliru. Itu bukan darah tapi betadine. Berarti omong kosong ini. Yang betul sudah seciri. Mengandung ajaran keliru tentang Tuhan. Misalnya Tuhan Yesus bilang dia akan setengah manusia dan setengah Allah, dalam kurung setengah mati. Ini berarti sebenarnya betul ini bertentangan dengan ajaran iman. Apakah ada motif finansial, keuntungan material sehubungan dengan penampakan itu? Ya. DP kotak sumbangan jauh lebih besar dari DP tanpa berlutut. Dan so di mana-mana di hukum jalan ada kotak sumbangan. Ini bukan. Betul ini mencari doi, mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya. Retribusi. Soal ada di bagian parkir untuk menikah 10%. Sudah di objek mata pencaharian yang Maria sudah berhala. Ya. Apakah ada perbuatan amoral yang dilakukan yang bersangkutan atau rekan-rekannya di saat bersamaan dengan penampakan? Apakah yang bersangkutan mengalami kekurangan psikis atau kecenderungan keanehan